Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran fisika kelas 11 IPA. Hari ini kita akan belajar mengenai momentum sudut. Kira-kira pernah nggak kalian mendengar istilah momentum? Pernah ya, kelas 10. Ibu yakin deh kalian sudah pernah belajar apa itu momentum. Ada yang ingat simbolnya apa? Ya, simbolnya adalah P kalau momentum saja. P sama dengan massa dikali kecepatan. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari momentum itu diterapkan pada peristiwa tumbukan. Massa 1 kecepatan 1 akan sama dengan massa 2 dikali kecepatan kedua. Gitu kan ya dulu. Masih ingat? Ada yang lenting sempurna, ada yang lenting sebagian, ada yang tidak lenting sama sekali. Nah, itu yang kalian pelajari di kelas 10. Untuk kelas 11 di bab dinamika rotasi, momentumnya bukan lagi momentum linier, tapi momentum sudut. Ya, ada istilah sudut. Ingat ya, di bab rotasi kita berbicara tentang gerak yang mengubah sudut gitu ya, yang ada peran sudutnya. Maka di sini yang kita pelajari adalah momentum sudut. Sebelum ke materi inti, alangkah lebih baiknya kita harus tahu dulu apa itu momentum. Nah, walaupun kalian sudah belajar di kelas 10, gak apa-apa ya diulas sedikit tentang momentum. Momentum itu adalah apa coba? Hampir mirip dengan momen inersia, dengan massa gitu ya, yaitu ukuran suatu benda untuk mengubah keadaan geraknya. Tapi momentum ini sebetulnya dimiliki oleh benda yang bergerak gitu. Ulangi ya, momentum itu adalah kemampuan suatu benda untuk mengubah keadaan geraknya. Dan momentum ini ada nilainya jika bendanya bergerak, tapi bernilai 0 jika bendanya diam. Makanya rumusnya adalah massa dikali kecepatan gitu ya. Oke, untuk lebih memahami apa itu momentum, mungkin Ibu sedikit ada intermezzo pertanyaan buat kalian. Kalau seandainya kalian dikasih pilihan, pilih mana ya? Memberhentikan peluru yang ditembakkan ke arah kalian atau memberhentikan bis yang sedang melaju ke arah kalian. Coba dipikirin ya, pikirkan nih. Kalau misalkan ibu memilih pilihan ke kalian mau memberhentikan peluru yang ditembakkan ke arah kalian atau bis yang melaju ke arah kalian. Pilih mana? Mau peluru mau bis? Tentu saja dua-duanya gak mau ya. Kenapa kalian tidak mau memberhentikan peluru? Padahal peluru itu kecil. Nah, alasannya karena peluru itu memiliki kecepatan yang sangat tinggi ya. Kecepatan yang sangat tinggi sehingga kalian tidak bisa menahan gerak peluru tersebut yang nantinya bisa menyebabkan masuk ke misal tangan kalian gitu ya. Mencederai tubuh kalian gitu. Terus yang kedua, bus. Kenapa kalian tidak mau memberhentikan bus? Karena massanya terlalu besar ya. Sama, bus juga justru akan mencederai tubuh kalian. Jadi walaupun peluru itu kecil, tapi ternyata kecepatannya besar. Nah, walaupun bus juga misalkan geraknya pelan-pelan, tetap kalian juga tidak mau memberhentikan gitu ya, karena massanya besar. Nah, berarti kita untuk mengubah gerak benda yang tadinya bergerak menjadi diam, ada dua komponen yang harus diperhatikan, yaitu kecepatan dan massa. Hasil kali keduanya disebut dengan momentum. Paham ya? Momentum adalah kemampuan suatu benda untuk mengubah keadaan geraknya yang komponen yang dimilikinya yaitu massa dan kecepatan. Makanya rumusnya P sama dengan M kali V gitu. Nah, kalau momentum sudut, ada peran sudut ya. Kemampuan suatu benda untuk mengubah keadaan gerak rotasinya gitu.
keadaan rotasinya. Berarti di sana ada peran sudut. Maka rumusnya ditambahin dengan jari-jari gitu. Sudut itu ada relasinya dengan jari-jari. Berarti rumusnya massa kali kecepatan dikali jari-jari. Nantilah kita ke slide selanjutnya ke rumus ya. Tapi secara konsep, secara teori, momentum itu adalah seperti itu. Kemampuan suatu benda untuk mengubah keadaan geraknya. Kalau misalkan momentum sudutnya besar, maka kita juga butuh energi yang besar untuk menggerakkan benda. Gitu ya. Secara rumus tadi sudah disebutkan ya, kalau momentum itu rumusnya adalah massa dikali kecepatan ya. Ini yang sudah kalian pelajari dulu. Nah, kalau yang momentum sudut, nama lainnya adalah angular momentum, itu tinggal ditambahkan dengan komponen jari-jari ini ya. Jadi simbolnya juga berubah, tadinya P sekarang jadi L. L itu simbol dari momentum sudut. L sama dengan momentum linear dikali dengan jari-jari. Nah, karena P itu adalah massa dikali kecepatan, jadi rumusnya kayak gini, mvr gitu ya. Nah, terus lagi nih, kita kesini dulu sebentar ya, sebelah sini dulu sebentar. Sebelumnya kita sudah belajar tentang ini apa namanya ya, momen inersia. Momen inersia rumus umumnya adalah massa dikali jari-jari kuadrat, mr kuadrat. Kemudian yang sudah kita ketahui juga bahwa kecepatan linear adalah kecepatan sudut dikali dengan jari-jari. Ya. Oke, kita kembali ke rumusnya yang tadi. Ini ada komponen V ya, kecepatan linear. Kecepatan linear ini kita ubah bentuknya menjadi omega dan R. Nih, paham sampai sini? V berubah jadi omega R. Ini didapat dari sini ya. Nah, kalau kita gabungkan maka menjadi massa dikali jari-jari kuadrat dikali omega. Terus kita punya ini kan, massa dikali jari-jari kuadrat. Apa ini? Momen inersia alias I ya. Nah, mr kuadrat ini kita bisa ubah menjadi bentuknya I. Kemudian ini omega tetap omega. Jadi L bisa juga dirumuskan menjadi I omega gitu. Tuh ya. Nah, terus di hukum momentum sudut juga ada hukum kekekalan. Dulu juga sama, pas momentum kan ada hukum kekekalan momentum. Terus yang sekarang berarti hukum kekekalan momentum sudut. L1 sama dengan L2. Rumusnya boleh ini, boleh ini. Yang tadi ya, boleh mvr, boleh I omega gitu. Oke, berarti momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Artinya apa? Di dunia ini ternyata momentum itu adalah kekal, sama halnya dengan energi. Energi kan kekal ya. Terus apalagi listrik, energi listrik juga. Energi listrik itu energi yang ada di dalam elektron, perputaran elektron di dalam atom gitu ya, juga kekal. Terus momentum sudut, momentum linear juga sama kekal. Maka di sini berlaku hukum kekekalan momentum. Sampai sini dipahami ya, kalian harus paham nih rumusnya, harus tahu penurunannya dari mana. Oh ya, satu lagi satuannya. Satuan dari momentum sudut kan tadi rumusnya m r kuadrat. Oh, jangan ini. Jadi rumusnya gimana? mvr aja ya, dari mvr enak ya. Dari mvr massa kilogram kan ya. Kecepatan meter per sekon. Kalau jari-jari meter ya, berarti satuannya adalah kilogram m kuadrat s. Nih, itu ya. Contoh soal. Ada dua ya, satu dulu. Suatu benda mempunyai momen inersia 2 kg m kuadrat. Berarti ini simbolnya apa? I ya. I 2 kg m kuadrat. Dan berotasi pada sumbu tetap dengan kecepatan sudut alias omega 1 radian per sekon. Berapa momentum sudut? Gampang ya. Momentum sudut ini diketahui I, diketahui omega. Berarti langsung aja L sama dengan I kali omega. Itu I-nya 2, omeganya 1, berarti 2. Satuannya yang tadi 2 kg m kuadrat per s. Gampang kan?
Contoh soal kedua, seorang penari balet berputar dengan tangan terlentang sepanjang 150 cm. Ini satuannya masih senti, hati-hati ya, belum SI. Dan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Udah betul. Kecepatan sudut kan omega ya. Omega itu satuannya radian per sekon. Lalu penari melipat tangannya, tadi mah terentang, sekarang mau melipat alias mendekap gitu ya, menjadi 75 cm, masih senti sepanjang siku. Berapa kecepatan sudut akhir? Nah, ini diketahui ini kan tadi jari-jari 150 cm, SI-nya 1,5 meter. Kemudian jari-jari yang kedua ketika tertelungkup atau mendekap atau melipat 75 cm, SI-nya 0,75 meter. Kemudian yang diketahui lagi ada kecepatan sudut omega 1 gitu ya, 10 radian per sekon. Yang ditanyakan adalah omega kedua gitu. Oke, tadi kan di sini kan berlaku hukum kekekalan momentum ya. L1 sama dengan L2. Nah, L1 rumusnya I1 omega 1 terus sama dengan I2 omega 2. Nah, omeganya udah ada, yang belum ada momen inersia. Berarti kita cari dulu momen inersianya. Momen inersia awal I1 nih yang ini ya. I1 mr kuadrat, M-nya tadi berapa M-nya? M-nya berapa? M-nya nggak dimasukin, biarin nggak apa-apa ya. Berarti M-nya tetap M karena tidak ada datanya. Terus jari-jari yang pertama 1,5 dikuadratkan berarti 2,25 M. Ini masanya tidak diketahui tapi nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kemudian yang momen inersia kedua mr kuadrat, R-nya berubah menjadi 0,75, jadi hasilnya momen inersianya 0,5625 M gitu ya. Oke, kita masukkan ke sini nih. I-nya 2,25 M kali omega 1-nya udah ketahuan kan tadi 10. I2-nya 0,5625 dikali omega 2, ini yang ditanyakan, ini yang jadi pertanyaan. Oke, kita proses ke bawah. Ini kan ada M, kemudian ada M, bisa kan jadi hilang ya, sama-sama jadi hilang lah gitulah. Ini turun ke bawah, biasa kali silang gitu ya, dan hasilnya adalah omega keduanya adalah 40 radian per sekon. Coba kita bayangkan nih, ketika terentang tadi ya, kita bayangkan yang tadi yang pertama kan terentang ya, kondisi pertama. Yang kedua kondisinya melipat tangannya. Kalau terentang tadi kecepatan sudutnya 10 radian ya, radian per sekon. Kalau melipat berapa tadi? 40 radian per sekon. 10 sama 40 gedean mana? 40 ya, gedean 40. Nah, ternyata dari sini kita bisa melihat menganalisis bahwa ternyata kalau kita melipatkan tangan, maka rotasinya akan semakin cepat gitu ya, perputaran rotasinya, kecepatan sudutnya akan semakin besar. Tapi ketika kita merentangkan tangan, maka akan melambat gitu. Seorang penari balet juga sama, ketika dia mendekap tangannya di dada, maka putarannya akan semakin kencang gitu, berputarnya tereh gitu ya. Tapi kalau direntangkan tangannya, maka perputarannya akan melambat dengan sendirinya gitu. Nih contohnya kayak gitu ya, terentang rada lambat. Ketika di terlengkupkan jadi cepet ya. Udah dulu deh ya, segitu dulu penjelasan tentang momentum sudut. Sedikit aja, khawatir nanti videonya terlalu berat kapasitasnya. Mudah-mudahan bisa difahami. Seperti biasa ya, nanti di akhir ada evaluasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.